Oke, selamat sore teman-teman semua, para peserta PyCon Indonesia 2020. Selamat datang di sesi di room 2, session kelima pertama dari 2020. Saya Sigit Dewanto, saya akan menjadi moderator pada sesi ini. Pembicara kita pada sesi ini adalah Mbak Septiviana Savitri atau yang biasa dipanggil Fitri. Beliau adalah Artificial Intelligence Engineer di Bukalapak. Beliau sangat antusias dalam bidang machine learning dan saat ini sedang bekerja untuk membangun sistem rekomendasi di Bukalapak. Beliau akan membawakan materi yang berjudul It's a Surprise, dalam kurung Simple Python Recommendation System Engine. Oke, untuk teman-teman yang nanti ingin mengajukan pertanyaan, nanti bisa diajukan di fitur chat di Hopin. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, saya persilakan kepada Mbak Fitri. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Mbak Fitri. Oke, terima kasih Mas Sigit. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini aku izin pakai bahasa Indonesia ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join, dan makasih juga buat panitia udah dikasih kesempatan buat join PyCon ID tahun ini. To be honest, ini pertama kalinya aku join PyCon ID, jadi mohon bantuannya ya teman-teman. Oke, mungkin aku mau perkenalin diri dulu. Nama aku Septiviana Savitri, bisa dipanggil Fitri. Sekarang aku AI engineer untuk tim personalization and recommendation. Tapi untuk hari ini kita nggak akan bahas recommendation fokus di e-commerce ataupun di Bukalapak. Tapi kita akan bahas sesuatu yang lebih general aja, mau sharing-sharing tentang salah satu package atau library-nya Python namanya Surprise yang ngebahas recommender system in general. Gitu ya. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk ke surprise sendiri, aku kayak pengen ngasih semacam brief explanation-nya dulu tentang recommender system, karena nanti banyak term-term yang kita pakai waktu walkthrough ke surprise-nya, jadi biar kita punya prior knowledge yang sama gitu ya. Nah, pertama-tama kita akan bahas introduction dulu ke recommender system-nya. By definition, recommender system ini atau biasa disebut recommendation system atau recommender engine itu sebenarnya equivalent semuanya. Dan dia itu adalah subclass dari information filtering, di mana tujuan utamanya itu sebenarnya mau ngepredik rating ataupun preference dari seorang user terhadap item. Nah, kalau kita tanya di sini itemnya tuh kayak gimana sih? Nah, itemnya itu bakalan sesuai sama domain yang mau kita research. Misalnya ini ada beberapa yang aku tulis, tapi nggak limited to ini aja ya, karena ini bidangnya lumayan luas, jadi aplikasinya bisa di mana aja. Contoh, kalau misalnya musik, teman-teman pasti familiar sama Spotify. Kalau teman-teman notice ada bagian for you ataupun song recommendation, itu salah satu aplikasi dari recommender system. Lalu ada restoran maupun movie. Kalau teman-teman subscribe Netflix ini salah satu pelopor research di recommender system, karena emang di tahun aku rada lupa kayak 2006 kalau nggak salah. Itu mereka ngebuat semacam challenge gitu, namanya Netflix Prize, mungkin bisa dicek juga. Jadi ini mereka nge-share dataset mereka dan partisipannya dikasih di challenge untuk ningkatin performance dari recommendation mereka. Gitu. Terus ada news dan contohnya terakhir e-commerce. Ini salah satu contoh tampilan di Bukalapak. Tapi bukan cuma Bukalapak doang, maksudnya teman-teman kayak Shopee maupun Tokopedia itu juga mengaplikasikan recommender system. Dan kalau mau yang lebih global, kita ada salah satu contohnya itu ada Amazon maupun eBay yang mereka tuh sangat aktif untuk nge-share recommender system algoritma mereka di blog mereka maupun di beberapa paper akademis gitu. Nah, terus by nature recommender system itu sendiri bakalan lebih relevan sama seorang user jika itu sesuai sama preferensi user tersebut. Let's say kayak kalau kita punya teman nggak suka makan pedas, kita nggak akan ngajakin mereka makan ayam geprek yang pedas gitu misalnya, karena kita tahu preferensi teman kita itu. Nah, di platform, di application-nya di recommender system ini juga sama, jadi kita harus tahu user feedback-nya seperti apa.
Nah, user feedback ini bisa kita bagi jadi 2 tipe nih. Yang pertama, implicit, yaitu basically ini semua hal, gimana ngomongnya, semua action yang dilakukan seorang user terhadap sebuah platform, tanpa explicitly ngasih tahu gitu, kalau misalnya dia suka barang itu atau tidak. Contohnya, click action, purchase, add to cart, maupun reading time. Itu semuanya dilakuin sama user dan sering dilakuinnya lebih aktif dilakukan, tapi tanpa ada informasi dari user kalau dia suka atau tidak gitu. Nah, sebaliknya ada juga feedback yang namanya explicit. Kalau explicit di sini user benar-benar ngasih tahu whether they like it or hate it gitu loh. Jadi kayak data rating, review maupun vote itu usernya benar-benar jelas bilang apa yang dia mau gitu. Nah, untuk surprise sendiri nanti kita hanya akan membahas narrow di sini aja. Jadi untuk explicit rating data. Oke. Nah, terakhir banget untuk perkenalan sama recommender systemnya, kita akan bahas tentang salah satu approach yang lumayan populer di recommender system, namanya itu collaborative filtering. Nah, konsepnya sendiri collaborative filtering itu adalah jadi apa yang disukain sama tetangga kita, most likely bakal kita suka juga gitu. Tapi yang namanya tetangga di sini nggak melulu cuma soal user. Jadi makanya di sini ada 2 contoh. Ini salah satu gambar yang aku temuin dan lumayan representatif. Dan ini ada user base dan item base. Nah, kita coba bahas satu-satu gambarnya ya. Jadi kalau di sini kita ngelihat ada anak-anak kecil, mereka nunjukin preference mereka terhadap snack-snack tertentu gitu. Nah, kalau untuk user base, kita akan melihat hubungan tetangganya itu antar user. Jadi di sini misalnya kita punya info, oh ternyata Tim sama John itu dia similar, dia tetangga gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tahu, oh John itu suka coklat dan ice cream gitu, kira-kira apalagi yang bisa kita kasih ke John as recommendation gitu. Sementara kita tahu nih, oh Tim suka parfait dan suka donat gitu. Jadi, oh untuk nextnya mungkin kita bisa ngerekomendasiin parfait dan donat untuk rekomendasi snacks untuk John. Itu kalau kita ngelihatnya similarity-nya by user gitu. Nah, sekarang kita agak shift sedikit perspektifnya dari tadi user, kita akan ngebahas tentang item. Nah, similarity-nya kita akan lihat dari item. Jadi di sini, let's say kita udah punya prior knowledge kalau parfait dan ice cream itu similar loh gitu kan. Nah, kita punya info juga, oh John itu suka ice cream. Karena ice cream itu similar sama parfait, jadi kita bisa bilang, oh mungkin kita bisa rekomendasiin parfait buat next snack yang bisa dimakan sama John. Karena dia udah punya preference ke ice cream. Itu salah satu konsep collaborative filtering, both dari user maupun dari item. Oke, nah semoga teman-teman udah ada gambaran ya tentang aplikasi algoritma buat recommender system. Lanjut kita bakal kenalan sama surprise-nya. Jadi, oh ya sedikit cerita sharing tentang surprise ini. Jadi aku pertama kali nemu library ini sebenarnya awal-awal belajar recommender system. Jadi emang package-nya ini, library-nya ini sebenarnya nggak terlalu fancy, tapi yang aku lihat adalah dokumentasinya sangat bagus, sangat lengkap, dan kita ngerti apa yang di coding, instead of cuma ngelihat one line of code terus sudah selesai gitu. Enggak, jadi mereka juga nyediain dokumentasi yang super lengkap gitu sih. Makanya aku pengen nge-share tentang ini. Oke, kita kenalan dulu sama surprise-nya. Jadi untuk namanya, kenapa namanya surprise? Karena ya roughly di sini ya, ini stands for Simply Python Recommendation System Engine. Nah, ini tuh di-develop di tahun 2015 sama ini maintainernya Nicholas Hook. Dan di sini itu dibilang sebagai Python Scikit library yang bertujuan untuk building and analyzing recommender system yang di-link dengan explicit rating data. Tadi kita udah belajar ya explicit rating datanya itu apa. Tapi sebenarnya surprise ini sendiri bukan library yang bisa ready buat productionize atau gimana. Cuma untuk familiarize diri kita sama recommender system algorithm ini emang cocok banget gitu. Dan di salah satu presentasinya Mas Nicholas ini kayak pernah disebut juga kalau we are not trying to make something that the most fanciest gitu-gitu, tapi lebih ke arah mereka tuh menunjukin ada library untuk rating prediction algorithm yang nyediain
dokumentasi yang lengkap juga gitu. Jadi nggak abu-abu gitu loh apa yang mereka implement. Kayak gitu sih. Nah, lanjut untuk instalasinya sendiri sebenarnya simple ya. Jadi bisa pakai pip. Tapi kalau pakai pip jangan lupa install NumPy juga karena di sini banyak operasi matriks. Dan juga kalau misalnya nggak mau repot dengan dependensi, kita bisa pakai Conda juga. Oke. Biasanya pengguna Windows disaraninnya pakai Conda gitu. Nah, udah sih. Kalau dari instalasinya gitu aja. Sekarang kita bakal lihat fitur-fiturnya dari Surprise itu kira-kira apa aja sih. Kita bakalan walkthrough di Surprise-nya. Dan kalau kita mau build sesuatu, biasanya kan kita bertanya-tanya kayak datasetnya kayak apa sih, inputannya itu apa gitu. Jadi di sini si Surprise ini menyediain modul yang namanya dataset, di mana kita tuh dikasih kebebasan buat make data yang udah mereka siapin alias yang built-in ataupun yang kita define, user define ataupun yang bisa kita customize gitu. Nah, kalau untuk built-in-nya ada 3, yaitu Movie Lens 100K, Movie Lens 1 million, sama yang Jester. Ini aku cerita sedikit, kalau Movie Lens ini emang data yang baseline yang emang lumayan populer digunain di riset-riset recommender system. Sesuai namanya, ini datanya user ID, movie ID, dan score untuk ratingnya gitu. Nah, kalau yang Jester itu seingatku data jokes recommendation, jadi harusnya user ID, jokes ID, habis itu rating juga gitu ya. Lanjut, kalau yang user define, kita juga bisa bikin data kita sendiri. Yang penting bentuknya itu user ID, item ID, apapun itu itemnya, dan ratingnya berapa. Nah, ini bisa dari file, dari false, maupun df ini untuk data frames. Jadi bisa pakai data frame Pandai juga. Gitu. Oke, kita akan lihat cara penggunaannya. Jadi di sini kita import dulu kelasnya kayak dataset. Terus kita ambillah di variabel dataset.load built-in. Ini untuk yang built-in ya. Jadi parameter yang diminta itu name, kayak tadi yang aku sebutin, ada 3 di sini yang disediain. Dan di sini kalau misalnya kita belum ada datanya, otomatis di downloadin dari Surprise ini. Terus nanti keluar ininya lah, keluar direktorinya kesimpan di mana gitu. Oke, lanjut kita ke data yang custom example. Jadi kalau yang custom ini aku contohin yang pandas. Jadi jangan lupa import pandasnya juga. Terus kita bikin data frame-nya. Data frame-nya itu misalnya kayak gini ya, user ID, item ID, dan rating. Nah, tapi kalau misalnya untuk yang user define ini, jangan lupa untuk nambahin parameter rating scale, di mana di sini adalah minimum and maximum value dari datanya tersebut. Jadi walaupun datanya 3, 2, 4, 3, 1, ternyata rating scale-nya bisa 1-5. Jadi Surprise harus tahu minimum dan maximum value-nya. Gitu. Terus cara cara nyimpen datanya tinggal dataset.load from df. Df-nya pilih kolomnya. Lalu jangan lupa input juga reader kelasnya. Oke. Nah, kalau teman-teman wondering gimana sih bentuk datanya dari recommender system yang explicit rating ini? Ini contohnya ada gambar yang tadi udah kita bahas ya di collaborative filtering. Nah, ini sebenarnya nggak ekuivalen sih, tapi bisa dijadiin semacam gambaran ya gimana caranya kita ngelihat datanya. Di sini misalnya nilai tim terhadap parfait karena dia suka kita kasih 4, terus tim ke coklat kasih 5, dan seterusnya. Ini bentuk dataset aslinya. Tapi cara nge-visualize-nya kita juga bisa ngebentuk itu jadi matrix user to item. Jadi kalau di sini usernya yang ini, terus itemnya berarti ini bisa kita sebut food ataupun snacks gitu ya. Jadi 5 di sini ekuivalen sama 5 yang ada di sini. Nah, kenapa aku giniin? Karena untuk beberapa algoritma akan lebih gampang kita ngertinya kalau kita ngelihat datanya dalam bentuk matriks kayak gini daripada kita ngelihat dalam bentuk dalam bentuk flatnya gitu. Oke. Nah, sekarang kalau kita udah tahu datasetnya kayak gimana, kita bakal ngebahas tentang algoritma apa aja sih yang bisa kita pakai di Surprise ini. Basically yang disediain, kayak yang tadi dibilang, itu algo-algo yang emang basic, dan tapi di sini disediain 6, dan ada juga algo yang udah dituning. Misalnya kayak KNN ada yang basic, dan ada
variasinya juga. Begitu juga yang matrix factorization. Berhubung ini lumayan banyak, kalau teman-teman mau walk through semuanya bisa dicek di documentation-nya. Tapi untuk kali ini kita bakal bahas yang KNN basic ya. Nah, sebelum masuk, aku mau disclaimer dulu, ini ada beberapa rumusnya, cuma equation-nya ini lumayan simple. I'll try to make it simple ya. Terus, dan ini semua aku ambilnya dari dokumentasinya Surprise. Jadi mereka benar-benar ngejelasin kira-kira cara perhitungannya kayak gimana sih. Terus mereka juga ngasih tahu notation standarnya juga. Jadi nggak tiba-tiba ngasih rumus terus udah gitu hilang. Mereka tetap ngasih semacam legendnya gitu loh. Jadi kita tahu dia tuh ngomongin apa. Dan mungkin ini convention atau enggak aku juga kurang tahu. Tapi biasanya kalau rumus-rumus recombinatory system di sini kan nyebut U, V, dan bla bla, itu biasanya nge-represent untuk data user. Sedangkan kalau ngomonginnya I, J, bla 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 itu bakal ngomongin tentang item. Oke, nah kita coba ngelihat dulu rumusnya ya. Di sini kita mau nyari R hat UI. Berarti kita akan nyari estimated rating karena ini pakai hat, jadi estimated rating user U terhadap produk I. Nah, untuk contoh kita bisa lihat di sini. Jadi U-nya itu kita isi John dan I-nya itu misalnya kita isi Parfait. Nah, jadi kita mau tahu nih berapa sih nilai yang mungkin kita masukin untuk ratingnya John terhadap Parfait gitu kan. Nah, di sini cara ngitungnya kita akan nyari sigma dari similarity U, V. Berarti di sini ngomongin user U dan user V. User V-nya yang mana aja bebas. Jadi kayak hubungan John ke sini, maupun John kalau ada data di atas lagi ya hubungan John dengan user lain dikali sama RVI. Nah, kalau ini R yang nggak ada head-nya, berarti ini R-nya itu true rating, alias emang user itu udah pernah ngerating produk I tadi. Nah, kalau konteksnya dari masalah yang ini, berarti kita cuma punya satu data, yaitu hubungan John sama tim, karena hanya tim yang punya rating untuk item I. Jadi ada di sini. Nah, terus kalau let's say kita bayangkan datanya banyak gitu ya, karena nggak muat juga kalau terus ini, sigmanya ini kan mau ngesigmain sampai K. Nah, K-nya itu apa? K-nya itu K nearest neighbor dari user U yang pernah nge-rate produk I. Jadi kalau ini banyak yang nge-rate ya kita ambil sebanyak K. Nah, K-nya itu bisa kita tuning sesuai sama kebutuhan kita. Dibagi sama sigma similarity antara U sama V. Mungkin teman-teman di sini kayak wondering ngitung similarity-nya gimana sih? Nanti akan kita jelasin di slide berikutnya ya. Kita ngelihat dari sisi KNN-nya dulu. Oke. Nah, kalau tadi kita ngebahas dari user, sekarang kita agak shift sedikit ke item. Kalau item rumusnya tetap sama, kita tetap nyari ini R hat UI, tapi kita bakal nyari similarity-nya antar item. Jadi kalau tadi kita ngeliatnya ke atas, sekarang kita ngeliatnya ke kanan. Jadi kita cari nih, kita trace ke kanan sini, ada nggak sih item-item yang udah pernah di rating sama usernya. Kalau di sini usernya berarti John ya. Jadi barang-barang lain itu dilihat similarity-nya antara produk I dengan produk J-nya. Terus kita sigmain, dibagi sama sigma similarity I sama J-nya. Oke, jadi itu bedanya KNN untuk user maupun untuk item. Nah, cara penggunaannya gimana di Surprise? Balik lagi karena ini udah dalam bentuk library, kita bisa ngedefine-nya dalam one line of code aja. Jadi di sini kita import dulu from Surprise import KNN basic, karena tadi kita pakai KNN basic. Terus beberapa parameter yang bisa kita ganti-ganti. Di sini ada K sama dengan 40. Nah, K-nya itu sama dengan K yang kita bahas di rumus tadi. Oke? Nah, kalau kita nggak mau define nggak apa-apa, diisi aja. Karena default-nya itu adalah 40. Gitu. Terus minimum K, minimum tetangga yang dia punya, itu juga kalau nggak mau define, monggo. Terus similarity option nanti kita bahas entaran ya. Terus sama verbose itu mau ngeprint trace message-nya apa enggak. Gitu sih. Lumayan simple ya. Nah, lanjut kita akan bahas tentang similarity measurement-nya. Sebenarnya mungkin kalau teman-teman udah familiar sama algoritma buat nyari similarity, ini nggak asing lagi ya, kayak cosine, MSD, Pearson, maupun Pearson baseline ini.
Tapi karena defaultnya MSD, kita coba bahas yang MSD itu apa ya. Oke. Sekarang, oh ya, karena di sini kita ngebahasnya ada similarity untuk item dan juga untuk user, untuk rumus similarity-nya juga kita bisa ngedefine berdasarkan user base maupun item base. Oke. Nah, di sini MSD itu, aku pribadi kalau misalnya ngelihat rumus kayak gini, biasanya aku ngerjain dari belakang. Jadi di sini kan mean square difference namanya. Jadi kita cari dulu difference-nya tuh berapa. Jadi difference kan berarti selisih ya. Jadi kita akan nyari selisih antara RUI dikurangin sama RVI, which is ini adalah true label dari user U terhadap item I, dikurangi true label user V terhadap item I. Kalau udah ngeliat kayak gini, berarti dua-duanya, kedua user tersebut harus pernah merating produk I. Oke, nah RUI dikurangin RVI, terus kita minta di squared, jadi kita kuadratin. Nah, terus dan diminta min, berarti dijumlahin dibagi sama jumlah item-item yang emang udah pernah di rating sama user U dan user V. Itu cara kita nyari MSD. Tapi kan MSD itu berarti baru ketemu difference-nya aja. Sedangkan kita mau nyari similarity-nya kan. Berarti kita istilahnya kayak nge-inverse fraction-nya gitu. Jadi kita 1 per MSD U, V ditambah 1. Nah, kenapa ditambah 1? Karena di sini let's say kita punya user yang emang benar-benar mirip U sama V-nya. Jadi kan di sini kita dapetnya 0 ya. Nah, kalau kita dapat 0 di sini, kita masukin ke sini nggak per 1, itu jadi 1 per 0, which is itu undefined. Jadi makanya kita tambahin plus 1 di sini. Gitu sih. Ini untuk user base, dan untuk item base tinggal di switch sedikit aja rumusnya mirip, tapi perspektifnya kita ganti dari user ke dari user ke item gitu. Oke, mungkin nggak usah aku bahas juga ya. Nah, similarity-nya sendiri itu cara ngedefine-nya gimana? Tadi kan di KNN Basic itu ada salah satu parameter yang bentuknya nanya similarity option, yaitu bentuknya dictionary gitu ya. Nah, di sini kita bisa ngedefine nih dictionary-nya. Isinya apa aja? Ini key-nya itu butuh name. Name-nya itu bisa MSD, cosine, maupun Pearson yang tadi. Terus, kalau misalnya untuk key-nya user base, untuk user base ini, kita disuruh milih kalau ini true, berarti kita milih yang user base, dan kalau untuk yang false, berarti dia milihnya item base, gitu. Terus udah, nanti kita tinggal masukin ke similarity option sama dengan user similarity ataupun item similarity-nya. Gitu ya cara ngedefine ya. By the way, maaf ya kalau ada suara musik, kakakku lagi ngajar di bawah. Tapi udah aku suruh kecilin sedikit sih tadi. Oke, nah terakhir kita bakal bahas evaluation-nya. Jadi untuk evaluation matrix-nya itu, kita punya matrix-matrix yang lumayan familiar mungkin ya. Beberapa teman-teman udah familiar. Jadi ada RMSI, MSI, MAI, sama FCP. Jadi di sini akurasi matriks yang butuh true label maupun sama predicted labelnya. Cuma aku nggak akan bahas satu-satu, tapi yang pengen aku highlight di sini adalah untuk nyari data training dan testingnya, atau misal mau cross validation, maksudnya kita mau ngeliat nih algoritma kita tuh performance-nya gimana. Biasanya kan kita nge-split data ya. Jadi ini ada data training sekian, misal 80% training, 20% testing. Nah, yang lumayan misleading adalah karena biasanya kita ngeliat datanya matrix user to item gitu, jangan sampai kita ngebloknya untuk masing-masing user. Jadi yang kita jadiin testing itu cuma John misalnya. Nah, kenapa nggak boleh kayak gini? Karena kalau kita lihat kayak gini, kalau kita lihat di data aslinya, bahkan even John-nya sendiri aja nggak tahu true rating dia terhadap puding berapa. Karena kan dia belum pernah nyoba juga ya. Jadi kita nggak punya baseline ataupun true rating dari John ini terhadap puding. Jadi gimana cara kita nyari RMSI ataupun akurasi matriks lainnya gitu. Nah, jadi instead of kayak gini, kita butuh melihat data testing ataupun trainingnya dari data aslinya. Nah, misalnya ini data aslinya, ini data yang linearnya atau flattennya gitu. Ini udah satu-satu. Nah, cara kita ngebagi training testing adalah misalnya kita mau 80-20, ya udah yang 20 kita tutup aja nilainya. Tapi kita udah make sure kita punya true ratingnya. Misal true ratingnya 4 sama 5, nanti hasil prediction-nya berapa, itulah yang jadi predicted rating. Gitu sih. Paling yang mungkin suka mismatch aja si evaluation, cara kita nge-evaluate-nya.
Oke, kayaknya kita udah nyampe di conclusion-nya. Jadi apakah itu surprise? Surprise itu ready to use Python library untuk nge-build rating prediction model. Dan library ini well documented dan dia nge-provide detail explanation untuk masing-masing algoritma yang udah di-implement. Nah, limitasinya itu apa? Kayak yang tadi udah kita lihat, dia itu hanya mensupport untuk explicit user feedback. Jadi dia nggak bisa nge-support content based data maupun implicit ratings, kayak gitu sih. Terus kalau teman-teman emang ada ketertarikan ke recommender system, ini ada beberapa study resource yang udah aku lampirin di sini. Pertama di sini ada all about surprise sih, kayak ini homepage-nya maupun documentation-nya, repositorinya. Sebenarnya selihatku notebook example-nya itu masih update 3 bulan yang lalu, dan yang terakhir ada juga beberapa conference recordingnya yang di situ juga ngejelasin beberapa algo lain yang kayak matrix factorization kalau nggak salah ya. Nah terus kalau misalnya untuk materi recommender system yang generalnya bisa dilihat di sini juga ada beberapa handbook maupun online course-nya yang emang lumayan menjelaskan sih fundamental materialnya gitulah tentang recommender system. Dan kalau teman-teman yang udah lebih suka yang hands on, di sini juga ada beberapa notebook yang bisa dicoba. Dan salah satu ini dari Microsoft Recommenders. Jadi ini emang nyediain beberapa example notebook gitu, tapi setauku ini fokus ke yang matrix factorization. Tapi emang notebooknya lumayan lengkap, jadi boleh langsung dicek aja kalau misalnya tertarik. Kayaknya segitu dulu sih dari aku. Mungkin ada pertanyaan ataupun ada yang mau didiskus kah? Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Fitri, sangat menarik sekali pembahasannya mengenai recommender system menggunakan surprise. Kita sudah ada 2 pertanyaan, Mbak. Jadi, yang pertama mengenai dari Muhammad Sifaul Rizki, apakah di package surprise ini bisa menggunakan custom model yang lain dari Escalon? Karena kan ini bentuk dari Escalon atau ada batasan tertentu. Gimana, Mbak? Setahu aku kalau kita mau nge-custom algoritma kita sendiri itu dibolehin. Jadi kita nge-extend, kalau nggak salah ya, kita nge-inherit kelas namanya base algorithm. Tapi nanti aku cek juga. Jadi emang sebenarnya bisa kita nge-define model kita sendiri, tapi jangan lupa buat nge-inherit kelas base algoritmnya itu. Gitu sih. Jadi bisa. Jadi tinggal di-extend kelasnya saja ya, Mbak? Iya, betul. Iya, betul, Mas. Pertanyaan selanjutnya dari Kristi Aprilian Ramadan. Ketika turning hyperparameter dengan grid search, dari fitur package surprise, bagian manakah yang akan dimasukkan ke grid search? Bagaimana, Mbak? Oke, nah grid search ini kan di bagian model selection ya, jadi kan kita bisa cross validation maupun bisa grid search. Aku sebenarnya belum begitu baca sih yang grid search-nya ini. Cuma tadi pertanyaan apa ya? Feature package. Ya, jadi feature-nya itu grid search-nya itu ada di model selection-nya, Mas. Jadi di model selection. Gitu. Oke. Selanjutnya dari Mas Eka Kurniawan. Apakah ada alasan mengapa surprise tidak bisa digunakan untuk production? Apakah akan disupport ke depannya? Oke. Sebenarnya aku kenal sama Mas Eka. Halo Mas Eka. Jadi kenapa surprise ini nggak bisa digunain di production? Karena ini kan masih sebenarnya bisa-bisa aja, cuma ini masih ngebahas tentang model prediction, rating prediction model gitu ya Mas ya. Jadi kita butuh nge-post proses lagi, karena di sini misalnya kita udah dapat kayak contoh yang tadi, John dapat item gimana ngomongnya, John ke item tertentu itu nilai 4, itu kan kita mesti nge-post proses lagi gimana cara ngebentuk recommender sistemnya. Makanya itu bukan yang langsung bisa ngasilin hasil recommender system, kayak misalnya kalau kita
kita bandingin sama recommendation AI-nya GCP atau apa, itu kan bisa langsung kita masukkannya user ID, bisa ngeluarin produk ID banyak gitu. Nah ini Surprise ini belum ada di step yang itu gitu. Kalau pertanyaannya apakah akan disupport ke depannya, setauku dan sedengarku di beberapa konferensinya Mas Nicholas itu, dia sih bilangnya nggak akan ada tambahan dari sisi feature-nya, tapi kalau documentation maupun example notebook-nya itu kita boleh contribute di repo-nya, setahu gitu. Jadi emang yang disediain sampai si explicit rating data itu aja, gitu. Oke, gitu Mas Eka Kurniawan ini kayaknya dari Bukalapak juga ya? Atau iya bener. Udah enggak Mas Eka? Udah enggak, iya. Tahun kemarin kayaknya ngasih talk tentang big data di PyCon 2019. Oh, yeah. Mantap. Iya Mas. Jadi Surprise ini sebenarnya bisa berarti ya untuk production, cuma tidak bisa digunakan secara langsung. Maksudnya gitu ya Mbak, atau gimana? Iya betul Mas. Jadi karena kita baru dapatnya rating data aja, kita harus kayak ya istilahnya nge-post proses lagi gimana caranya. Misalnya kita mau nge-order by rating yang dikasih atau apa, itu dari kitanya gitu. Jadi nggak bisa langsung langsung black box di Surprise-nya gitu, nggak bisa. Ya. Gitu. Oh ya. Gitu Mas. Oke, kita masih ada waktu sekitar 13 menit Mbak. Masih agak lama waktu ini. Kita mau tunggu pertanyaan lain ya, atau saya coba bebas Mas. Asisten moderator. Boleh Mas. Kalau dari segi kelemahannya Surprise tadi itu ya, pertama dia tidak bisa menggunakan implicit rating. Betul Mas. Jadi kalau misalnya kita pakai datanya klik atau event-event yang kayak banyak, sebenarnya yang lebih banyak itu kan event-event implicit gitu ya. Nah itu bakal nggak disupport gitu. Tapi kan memang bukannya untuk data implicit seperti itu, bukannya memang kayaknya apakah ada package atau library yang bisa menghandle kayak gitu? Ada sebenarnya namanya bahkan package itu implicit. Jadi di situ emang buat recommender system juga, dan itu bisa, setahu ya gitu bisa ngehandle data implicit juga gitu. Salah satu contohnya sih, tapi mungkin kalau ada yang lain bisa di-share juga. Gitu. Ini ada pertanyaan Mbak dari saya. Iya. Oke, siap. Oke. Dari Muhammad Sifaulus tadi, pengalaman menggunakan Surprise ini, apakah ada alternatif package untuk recommended system? Sama mungkin ada perbandingan antara Surprise dengan package tersebut. Ini mirip sama pertanyaan saya tadi. Silakan Mbak. Iya, monggo. Selain gunain Surprise, kalau misalnya di pengalaman sehari-hari di kantor, karena kita pakai Spark, kita pakai beberapa modulnya Spark ML. Di situ juga disediain matrix factorization juga ada, KNN juga ada, dan kalau misalnya yang Python base, mungkin yang implicit tadi sih, implicit itu juga bisa dijadiin perbandingannya sama Surprise gitu. Jadi alternatifnya menggunakan Spark Machine Learning ya? Iya, bisa. Tapi kan kalau Spark ML itu kan lebih ke arah language-nya udah rada beda kan. Jadi kayak dia pakai Spark base-nya, tapi bisa di-extend pakai PySpark juga gitu. Cuma kalau mau yang pure Python itu yang implicit, atau setauku ada Light FM atau apa gitu, aku rada lupa. Tapi bisa dicoba juga. Gitu. Oke. Kita tunggu pertanyaan lain dari para peserta, karena kita waktunya masih 10 menit. Oke, masih lama ya. Oke, Mas. Mungkin sambil kita diskusi aja, Pak. Kebetulan saya juga interested sama yang namanya recommendation system ini. Iya. Itu tadi kelemahan. Kalau tadi yang untuk implicit rating tadi itu kan tadi salah satu alternatif package yang bisa tadi itu?
Oh, yang untuk klik itu? Pakai package yang library implicit, setauku bisa support gitu. Atau library Python ya, Mbak? Iya, Python. Atau sebenarnya kalau misalnya di riset-riset yang recent sekarang ini, banyak juga researcher yang ngeubah implicit data dia bukan dipaksain sih, di adjust gitulah ya istilahnya untuk jadi eksplisit gitu. Misalnya kalau misalnya contohnya reading time kayak tadi ya, kalau reading time-nya dia cuma berapa detik aja gitu, berarti kan dia nggak tertarik gitu ya, jadi bisa. Tapi itu balik lagi itu banyak asumsinya gitu kan ya. Jadi kalau reading time yang nggak begitu lama, itu bisa dianggap tidak tertarik. Terus kalau misalnya reading time memang sesuai sama yang dibutuhin, itu bisa disebut tertarik. Tapi balik lagi itu banyak asumsinya sih gitu. Oh, berarti untuk yang implicit ini apa ya istilahnya? Domain spesifik ya? Tergantung kasusnya apa kan berarti kalau untuk yang implicit? Betul. Okay. Betul, Mas. Oke, ada pertanyaan dari Muhammad Haddad. Dalam penggunaannya, apakah surprise termasuk dalam best practice untuk practice? Atau bahkan tidak pernah digunakan karena ada alternatif lain, limitation yang lebih sedikit? Bagaimana, Mas? Oke, nah kalau masalah best practice ini kan berarti ngomongin algoritma yang dipakai itu widely common apa enggak sih, maksudnya widely implemented apa enggak. Jawabannya ini kepake, jadi emang, tapi balik lagi ini kan spesifik ke explicit rating data ya. Jadi kalau untuk KNN maupun matrix factorization itu emang algoritma-algoritma yang emang masih kepake sampai sekarang, walaupun emang banyak ininya ya. Kalau yang namanya research kan banyak apanya sih, apa yang udah dituning, banyak variasinya. Cuma kalau ditanya best practice apa tidak, sebenarnya yang diimplement sama Surprise ini best practice, tapi lebih ke apa ya ngomongnya, vanilanya kali ya, yang lebih dasarnya gitu, yang lebih originalnya gitu sih. Bahkan tidak pernah digunakan. Setahu aku sih Surprise ini lebih condong digunain di sisi akademis, karena kan kalau kita lagi implement beberapa algo, itu kan biasanya butuh apa ya, butuh package yang buat ngebandingin berkali-kali. Nah itu tuh Surprise ini kepake banget. Yang aku dengar dari researchnya Mas Nicholasnya sih kayak gitu. Begitu sih. Oke, mudah-mudahan menjawab untuk Mas Haddad. Kita masih ada 7 menit. Tapi ini menarik ini tentang recommendation engine ini ya. Kalau itu bagaimana ya, Mbak? Kan sekarang itu zamannya yang lagi ngetren tuh metode deep learning. Itu apakah bisa diimplementasikan untuk recommendation system? Oke. Wah, sebenarnya bisa, Mas. Jadi emang banyak banget kalau misalnya ngeliat research yang recent ya, yang paling baru-baru ini, itu emang masalah recommender system itu digunainnya pakai deep learning juga. Bahkan kan banyak banget apa ya istilahnya framework yang udah nge-support gitu loh, kayak ML platform maupun yang lain-lain. Kayak tadi sempat ada yang bahas tentang ML platform juga. Jadi emang recommender system ini udah masuk ke eranya deep learning itu sih. Tapi untuk implementasinya beda-beda juga gitu. Apakah sudah ada penelitian yang membandingkan antara efektivitasnya metode yang deep learning dengan yang non deep learning? Apakah sudah ada penelitiannya, Mbak? Atau mungkin di Bukalapak sudah membandingkan? Oke, kalau penelitiannya ini dari beberapa paper yang aku baca, jadi emang ada yang pernah mempertanyakan gitu ya, sebenarnya deep learning sama collaborative filtering biasa itu emang impact-nya sebeda apa sih gitu. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin impact itu kan ngomongin hasil evaluasi ya. Jadi kalau tadi yang kita lihat itu evaluasinya bisa kita sebut sebagai evaluasi offline. Nah, tapi sebenarnya yang benar-benar nentuin bagus apa tidaknya itu kan balik lagi ke evaluasi online-nya kan ya. Nah, online evaluation itu bisa kita conduct yang namanya A/B testing. Jadi hasil A/B testing itu kan sifatnya benar-benar apa sih ngomongnya subjektif gitu loh. Maksudnya
subjektif terhadap user dari platform tersebut. Jadi emang belum ada yang bisa kalau misalnya dari segi segi offline itu mungkin ada beberapa paper yang bilang oh ya deep learning lebih bagus lah gitu kan. Tapi kalau dari segi online evaluation sebenarnya ya nggak beda-beda amat gitu loh. Jadi emang dari sisi usernya itu masih kayak naik turun gitu loh. Jadi nggak selalu deep learning lebih bagus daripada collaborative filtering ataupun approach yang lain kayak content based gitu-gitu sih. Karena ini domainnya lebih kuat di online testingnya gitu. Begitu sih. Oke. Berarti juga tergantung pada domain di mana rekomendasi sistem itu digunakan ya, Mbak? Iya, betul. Ya. Belum ada yang namanya silver bullet atau senjata sakti yang bisa digunakan di segala macam domain itu masih belum ya? Iya. Belum ada sih. Jadi kayak lebih karena apa ya? There is no free lunch gitu ya kayaknya. Jadi emang sesuai sama domainnya apa dan emang ekspektasi dari usernya tuh apa dengan melihat rekomendasi itu. Gitu sih. Gitu kan. Oke. Kita tunggu apakah ada pertanyaan lain. Materinya bikin pusing kali ya, jadi bingung mau nanya apa. Enggak, ini cukup banyak sih tadi. Ada berapa sih? 5 yang tanyakan tadi. Kalau tadi kan yang ada metode collaborative filtering, ada metode non collaborative filtering kayak deep learning. Apakah ada metode lain, Mbak? Oh, ada. Jadi yang sering dijelasin itu pertama-tama collaborative filtering yang tadi, terus ada content based. Kalau content based itu ngelihat dari feature-feature yang dipunya sama user maupun item. Kalau misalnya content based yang item itu bisa dari kalau dari e-commerce ya misalnya ngomonginnya itu dari produk title, produk kategori, terus spesifikasi dari item tersebut gitu. Tapi kalau misalnya dari user kontennya itu bisa dari gender maupun lokasi dan sebagainya sih. Jadi tuh banyak feature-feature yang bisa kita pakai untuk content base. Terus dan kita ngebandinginnya dari konten-konten tersebut gitu. Terus ada lagi yang namanya top recommendation. Ini sebenarnya yang paling sering digunain sih. Jadi ya kita kasih aja yang paling populer lah istilahnya dari seluruh barang gitu. Jadi ini yang paling gampang diimplement juga. Tapi ya balik lagi nggak ada sisi personalize-nya di sisi user gitu. Gitu. Oke. Ini nampaknya ada banyak pertanyaan sekarang. Kita coba. Waduh. Oke, pertama dari Rani. Untuk implementasi Rexis secara umum, biasanya data minimal yang dibutuhkan, baik data item atau user, kira-kira berapa banyak ya? Terima kasih. Oke. Kalau implementasi recommender system, kalau kita ngelihat dari dataset yang publish, itu biasanya yang disediain 100K ataupun 1 million. Balik lagi biasanya kalau datanya semakin banyak itu evaluasinya semakin bagus kayak gitu sih. Jadi mungkin butuh banyak ya intinya, Mbak. Butuh data banyak. Iya, butuh lumayan banyak gitu. Oke. Ada pertanyaan lain dari Hanif Adillah. Surprise bisa digunakan pada jenis recommender system seperti text suggestion? Text suggestion kemungkinan karena itu nggak bisa, aku kurang tahu ya, karena itu nggak bisa dibangun jadi user, item, dan rating gitu, mungkin kalau misalnya agak dipaksain gitu, jadi itemnya jadi teksnya itu mungkin bisa, tapi butuh adjustment. Cuma kalau text suggestion itu bisa mungkin pakai TF-IDF gitu, dari sisi NLP aja juga kayaknya udah lumayan nge-cover, bukan ya? Gitu sih paling.
mungkin nggak pas ya Mbak kalau dipaksakan ya, agak maksa mungkin. Takutnya iya takutnya nanti nggak sesuai sama ekspektasi sih hasilnya. Gitu. Oke, mungkin itu saja Mbak, sudah pas waktunya sekarang 16.35. Terima kasih banyak siap. Mbak Fitri atas presentasenya yang sungguh menarik ini. Terima kasih juga untuk para peserta PyCon yang sudah hadir sampai dengan saat ini. Kita jumpa lagi di sesi-sesi selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa.